wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdillah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati semua jamaah Majelis Taklim Al-Mukmin yang sama-sama kita harapkan saat ini kita mendapatkan ridho dari Allah, sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saat ini kita berada di bulan yang mulia. Yang kedua, kita ditempatkan, dikumpulkan oleh Allah juga di tempat yang mulia. Kemudian saat ini juga kita berada di acara yang mulia, ngaji. Itu acara yang benar-benar mulia. Jadi 3 perkara itulah insya Allah menjadikan kita manusia yang mulia. Manusia yang masih disampaikan umurnya di bulan yang mulia, dikumpulkan di tempat yang mulia, dan dikumpulkan di acara yang mulia. Makanya kita berdoa semua yang hadir di sini menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, sebelumnya seperti tadi Ustadz Robin menyampaikan, untuk malam ini kita niatkan ikhlas. Kalau niat kita ikhlas di sini ngaji, kemudian kok diganjar pahala oleh Allah, kok dapat pahala di hadapan Allah berupa nilai ibadah yang diridhoi oleh Allah, kita hadiahkan pahala kita, ikhlaskan pahala kita malam hari ini khusus untuk Pak Haji Redi, untuk kesembuhan beliau. Kita niat ngaji di sini, kita yang hadir di sini niat lillahi ta'ala untuk ngaji, ikhlas dulu. Kalau sudah ikhlas mendapatkan ridho dari Allah, kalaupun mendapatkan pahala dari Allah, kita hadiahkan untuk Pak Haji Redi. Mudah-mudahan asbab kita ngaji bermajelis taklim seperti ini, acara yang mulia seperti ini, benar-benar diangkat dosa-dosa, diangkat penyakit, segala penyakit yang sedang diderita oleh Pak Haji Redi. Dan selama sakit, selama beliau merasakan sakit itu, semua dosa-dosanya kita berharap berguguran. Karena sekecil apapun rasa sakit hamba Allah, seorang hamba Allah, tidak lain adalah untuk mengurangi dosa-dosa hambanya. Salah satunya dengan cara Allah memberi rasa sakit, walaupun cuman sebatas ketusuk jarum atau ketusuk duri atau kegigit semut. Sakit, kalau terasa sakit itu kita ikhlas, kita ridho, maka itu menjadi asbab digugurkan sebagian dosa-dosa kita. Mudah-mudahan itu juga yang menjadi asbab Bapak Haji Redi diampuni segala dosanya, berguguran dosa-dosanya, dan segera diangkat segala penyakitnya, dan bisa kembali seperti semula, majelis taklim lagi, kumpul berwajah lucu lagi bersama kita sampai nanti bulan Ramadan sama-sama beribadah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi tadi kita mau bahas apa malam ini? Jadi belum fikih dulu, belum ke fikih. Bulan Rajab aja. Ya, Bulan Rajab atau ya yang itu be. yang mana? Bulan Rajab kan tahun depan baru ada lagi. Jadi bulan Rajab, kita bahas bulan Rajab. Amalan-amalan sunnah yang banyak kita lakukan. Iya. Jadi amalan-amalan apa saja yang bisa dikerjakan di bulan Rajab, itu intinya seperti ini Pak. Semua amalan yang bisa dilakukan di luar bulan Rajab, semuanya bisa dilakukan di bulan Rajab. Semua amalan yang bisa dilakukan di bulan Rajab, sekali lagi, itu bisa dilakukan di bulan Rajab. Hanya bedanya amalan yang dilakukan di bulan Rajab kemudian kok dilakukan di bulan Rajab, itu dilipat gandakan pahalanya di hadapan Allah. Berapa? Bighairi hisab, nggak bisa dihitung. Itu terserah Allah mau ngitungnya berapa, mau dikasih berapa. Pokoknya semua puasa sunnah bisa tidak dikerjakan di luar bulan Rajab?
bisa dikerjakan di dalam bulan Rajab. Bedanya apa? Kalau misalkan di luar bulan Rajab kita ibarat puasa sunnah Senin Kamis dapat 10.000 rupiah, maka ketika di bulan Rajab dikerjakan puasa Senin Kamis ya berlipat ganda, bisa 100.000, bisa 1 juta, bisa 10 juta, terserah Allah mau kasih berapa, intinya dilipat gandakan. Nggak ada yang bisa menghitung, bighairi hisab, terserah Allah mau lipat gandakan berapa pahalanya, tergantung keikhlasan hati kita beribadah saat itu. Jadi intinya semua amalan di bulan yang dilakukan di luar bulan Rajab dilakukan bisa, ya di bulan Rajab juga bisa. Tetapi bedanya yaitu karena bulan Rajab merupakan salah satu bulan hurum, salah satu bulan yang dihormati, salah satu bulan yang dimuliakan, makanya amalan menjadi istimewa. Karena apa? Di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddata syuhur indallahi isna asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ini dulu menciptakan langit dan bumi, Allah juga menetapkan kalau 1 tahun ini ada 12 bulan. 12 bulan ini 4 bulan di antara 12 ini dijadikan oleh Allah 4 bulan hurum, 4 bulan yang mulia. Jadi sebelum turunnya syariat Islam, sebelum turunnya wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu Allah sudah menentukan kalau nanti ada bulan yang dimuliakan 4, yang 3 itu berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan 11, bulan 12, bulan 1 itu berurutan. Yang satunya mencar itu bahasa Jawa. Apa bahasa sininya? Mencar, samo. Kok baca samo? Duluan siapa yang ini? Duluan sini apa duluan Jawa? Duluan Jawa, kami duluan Jawa. Mencar. Iya. Oleh yang ngomong di sini Jawa, kalau yang di sini ngomong Belido, duluan Belido pasti. Jadi yang satunya tuh mencar, pisah sendiri. Yaitu sekarang kita sedang berada di bulan itu yang mencar itu, bulan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang satunya Rajab, bulan yang dimuliakan. Kenapa kok tidak disebut dengan Syahrul Azim, tidak disebut dengan Syahrul yang lain, bulan yang dimuliakan? Azim itu kan mulia, kenapa tidak dengan kalimat itu? Kenapa disebut dengan bulan haram? Kita kan kemarin sudah ngaji, biasanya kita ngaji fikih. Kalau di dalam kaidah fikih, haram itu apa? Haram tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan konsekuensinya dosa. Kok kenapa ada bulan dinamakan bulan haram, kemudian ada tanah disebut dengan tanah haram, ada masjidil haram? Apakah itu masjid yang haram? Apakah tanah itu tanah haram? Apakah ini bulan yang haram? Maksudnya gimana ini? Kenapa disebut Allah menyebut dengan bulan haram? Karena di saat kita memasuki bulan haram atau tanah haram atau masjidil haram, ada penekanan khusus yang benar-benar ditekankan di situ. Tidak boleh sama sekali kita melakukan sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram itu ketika dilakukan di luar bulan Rajab, di luar bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu ya dilarang. Mencuri dilarang enggak? Dilarang lah, nggak ada yang nyuruh mencuri. Nggak apa-apa mencuri halal, nggak ada. Minum-minuman keras haram, judi haram, zina haram, nonton organ tunggal halal. Sunah. Nonton tidak, nonton sunah. Bingung, giliran organ tunggal bingung. Nah kalau haram lagi aku jadi berdosa, kalau tidak haram sayang. Jadi itu haram sebenarnya. Judi haram, zina haram, main gaple haram, minum-minuman keras haram. Sesuatu yang dulunya haram di luar bulan haram diharamkan, dilarang. Tetapi ketika masuk bulan Rajab, bulan yang dimuliakan, benar-benar ditekankan untuk ditinggalkan, harus benar-benar ditinggalkan. Konsekuensinya tadi, kalau ibadah itu dilipat gandakan pahalanya, maksiat juga dilipat gandakan dosanya. Jangan pengen enaknya aja, ibadah dilipat gandakan, maksiat itulah tidak galak dilipat gandakan dosanya, tidak. Tetapi
semua dosa yang dilakukan di bulan yang dimuliakan ya dilipat gandakan dosanya. Pahala orang ibadah dilipat gandakan, dosa orang yang bermaksiat juga dilipat gandakan. Yang tadinya kalau berbuat dosa misalkan mencuri, dosanya ibarat dendanya lah, dendanya cuma 1.000. Ketika masuk bulan haram dosanya berlipat ganda. Yo berapa terserah Allah mau kasih denda berapa, mau nunjuk berapa, bisa nanti dari 1.000 sampai 10.000 tadi, bisa 100.000, bisa 1 juta, terserah, besar. Ya itu makanya bulan haram itu juga dulu kaum kafir Quraisy juga di situ tidak boleh membunuh. Dulu kaum kafir Quraisy juga kalau masuk bulan-bulan ini mereka tidak mau berperang, tidak mau saling membunuh, tidak mau saling menyakiti. Termasuk kita itu tidak boleh mendolimi diri sendiri. Termasuk kita, Pak. Kita ini ketika masuk bulan haram itu dilarang untuk mendolimi diri sendiri. Mendolimi dari bentuk apa saja lah. Yang penting dolim. Terutama dolim yang paling berbahaya itu ya berbuat maksiat, berbuat dosa, itulah dolim kepada diri sendiri, mencelakai diri sendiri. Sekarang seakan-akan ya biasa aja berbuat maksiat, biasa aja kita berdosa, melakukan dosa. Tetapi hakikatnya kan kita sedang mendolimi diri sendiri. Akibatnya ya nanti di akhirat, wah kecewa, kok gini. Akibatnya ya nanti dolim itu kan akibatnya nanti ketika kita berbuat dosa mendolim. Maka dilarang sekali kita ketika sudah masuk bulan seperti ini, bulan Rajab, bulan yang dimuliakan, kok mendolimi diri sendiri, apalagi berbuat dosa di bulan seperti itu. Maka jangan sampai yang tadinya kita bisa meninggalkan di luar bulan Rajab, ya sebisa mungkin ditinggalkan benar-benar. Ibadah apapun, ibadah sunnah yang pernah kita lakukan di luar bulan Rajab, kerjakan. Lebih istiqomah, lebih banyak, itu lebih baik. Puasa sunnah lebih banyak, lebih baik. Karena Rasulullah itu, para sahabat itu dulu pernah ada yang bertanya tentang puasa bulan Rajab, Somi Rajab, dari Utsman bin Hakim. Sahabat Utsman bin Hakim itu pernah bertanya kepada salah satu sahabat. Kemudian dijelaskan Somi Ramadan, tentang puasa, Somi Rajab, tentang puasa Rajabnya Rasulullah. Ketika Rasulullah ini menjumpai bulan Rajab, itu puasanya piye? Seperti apa? Kemudian dijawab, karena Rasulullah SAW, Rasulullah itu ketika datang atau memasuki bulan Rajab, yasumu hatta naqula la yuftir. Rasulullah ini berpuasa hatta naqula la yuftir, sampai kita bisa mengatakan 1 bulan penuh bulan Rajab itu tidak pernah ketemu Rasulullah kok lagi sarapan, tidak pernah melihat Rasulullah kok lagi makan siang. Selama 1 bulan penuh, sampai para sahabat bisa mengatakan seperti itu. Berarti ketika Rasulullah menjumpai bulan Rajab, Rasulullah ini berpuasa penuh, full 1 bulan, Pak. 1 bulan penuh. Jadi Rasulullah berjumpa dengan bulan Rajab, kemudian para sahabat melihat itu Rasulullah tidak pernah makan pagi, tidak pernah makan siang, kecuali berbuka puasa, kecuali makan petang. Berarti apa? Buka puasa, berarti puasa selama 1 bulan. Tetapi kelanjutan hadis ini, yuftiru hatta naqula la yasum. Pernah juga di tahun berikutnya, di tahun yang beda, yuftiru hatta naqula la yasum. Pernah kita menjumpai Rasulullah itu makan terus, maksudnya sarapan, makan siang, hatta naqula la yasum, sampai kita bisa mengatakan kalau Rasulullah ini selama 1 bulan Rajab itu tidak pernah berpuasa. Berarti 1 bulan tahun ini kadang Rasulullah puasa penuh 1 bulan Rajab, 1 tahun yang akan datang ketika bulan Rajab tidak puasa sama sekali. Ini salah satu tanda keistimewaan Rasulullah, cerdasnya Rasulullah, manusia yang paling cerdas memang Rasulullah. Ini kalau Rasulullah itu menjalankan puasa setiap tahun bulan Rajab, otomatis nanti para sahabat menafsirkan, wah puasa bulan Rajab ini wajib karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan selama berjalan bulan Rajab. Rasulullah kok ketika bulan Rajab puasa terus ini,
nggak pernah meninggalkan, maka nanti ditafsirkan oleh para sahabat, wah berarti ini wajib, ini puasa olehnya Rasulullah nggak pernah meninggalkan puasa Rajab. Mungkin 2 kali setahun. Iya, setiap tahun kok puasa 1 bulan penuh, tiap kali bulan Rajab 1 bulan penuh puasa, maka para sahabat nanti takutnya menganggap Rasulullah ini wajib bulan Rajab itu puasa. Nah ini cerdasnya Rasulullah, pintarnya Rasulullah, maka tahu kalau beliau ini mengerjakan terus ketika berjumpa dengan bulan Rajab dianggap wajib, maka 1 bulan di tahun berikutnya beliau tidak berpuasa. Maka kalau sesuatu yang pernah dilakukan Rasulullah kemudian ditinggalkan, itu tidak wajib, maka para sahabat itu bisa melihat walaupun tanpa dijelaskan, oh ternyata ini amalan sunnah, karena Rasulullah itu meninggalkan berarti tidak wajib, maka puasa bulan Rajab itu sunnah gitu Pak. Tetapi tadi yang disunnahkan itu puasanya, jangan terus kita mengambil oh berarti puasa bulan Rajab juga sunnah, meninggalkan puasa bulan Rajab juga sunnah. Iya, jangan seperti itu. Iya kan, kita kan kadang terlewat cerdas. Kelewat cerdas. Iya, Rasulullah itu pernah melakukan dua-duanya kan, puasa ya pernah, meninggalkan puasa bulan Rajab juga pernah. Berarti itu dilakukan oleh Rasulullah semua apa enggak? Iya dilakukan, berarti itu jadi sunnah. Tapi jangan kelewat cerdas, milih sunnahnya yang meninggalkan. Kok kamu enggak pernah puasa bulan Rajab? Loh, Rasulullah aja enggak meninggalkan puasa bulan Rajab kok, berarti sunnah. Jangan yang situ, jangan yang itu, nanti kita sesat itu. Kalau pemahamannya yang ke situ sesat. Tapi ya cerdas juga kan orang yang memikirnya seperti itu. Kita nggak pernah kepikiran, oh iya ya Rasulullah itu kan melakukan dua-duanya, puasa iya, meninggalkan juga iya, berarti dilakukan oleh Rasulullah semua. Berarti semua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sunnah. Ya sudah, kita nggak usah puasa aja, kita niatnya meninggalkan puasa Rajab agar apa? Sunnah, mengikuti Rasulullah. Ittiba Rasul, ikut Rasul. Kamu ada dalilnya? Ada. Apa? Dulu Rasulullah meninggalkan puasa Rajab sunnah. Oh iya ya, dulu Rasulullah meninggalkan sunnah juga ya. Keliru, sesat gitu nanti. Jangan yang itu. Tapi Rasulullah itu meninggalkan puasa Rajab itu bukan untuk menjadi sunnah, tetapi agar tidak memberatkan kita di akhir zaman. Kalau sahabat mungkin tidak berat Pak, karena hidup di zaman Rasulullah, wah enjoy, imannya hampir sama selevel dengan Rasul. Makanya apapun yang diperintahkan bahkan hampir sama ibadahnya sama Rasul. Tetapi coba kalau itu sekarang, kita sudah jauh dari Rasulullah, tempatnya jauh, kemudian tahunnya sudah sangat jauh, ajarannya sudah banyak turunan-turunan hukumnya. Bulan Rajab diwajibkan puasa 1 bulan, walah berat apa enggak Pak? Berat lah. Belum udah kebayang-bayang 1 bulan yang akan datang, 2 bulan yang akan datang, ada bulan Ramadan puasa lagi. Nanti malah justru kalau jumpa sama bulan Ramadan tidak seneng. Baru kemarin baru kemarin puasa 1 bulan, sekarang puasa lagi 1 bulan lagi, baru nak menikmati tekwan, baru nak menikmati cobek, nak menikmati cobek, baru cobeknya buka siang, masa tutup lagi. ini cobeknya keras, Iya, ini cobeknya keras. baru bulan Rajab kemarin tutup 1 bulan oleh puasa, masa mau tutup lagi, nah itu berat. Nah itu, jadi Rasulullah itu meninggalkan puasa itu untuk meringankan, kan cerdasnya Rasulullah. Ini istimewanya Rasulullah, bukan untuk menjadi sunnah meninggalkan. Yang jadi sunnah ya tetap yang mengerjakan puasanya itu yang sunnah. Nah, jadi juga Rasulullah itu mengatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rasul mengatakan kalau Rajab ini bulannya Allah, kalau Sya'ban syahri bulanku, kata Rasulullah. Nah bulan kita umatnya Rasulullah ini nanti bulan Ramadan.
Maksudnya apa kalau bulan Rajab kok dikatakan syahrullah? Maksudnya apa Pak? Kira-kira apa maksudnya? Kok Rasulullah mengatakan Rajab syahrullah? Iya, kenapa dikatakan juga syahrullah? Nah ini karena bulan Rajab juga disebut dengan syahrul istighfar. Karena bulan Rajab juga disebut dengan bulannya untuk beristighfar. Istighfar itu hakikatnya kita amalkan untuk apa? Penghapus dosa. Jadi di bulan Rajab ini sebelum nanti masuk ke bulan kita, bulan apa? Ramadan. Kita tuh disuruh ancang-ancang hapus dulu banyaknya dosa selama 1 tahun, disuruh hapus ini sebelum masuk sana Ramadan. Diguyur. Iya, pokoknya suruh rontokin di sini dengan apa? Dengan istighfar. Makanya bulan Rajab juga disebut dengan syahrul istighfar. Rasulullah itu kalau duduk seperti ini, itu istighfarnya berapa kali Pak? 100 kali. Ada yang hadis mengatakan 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Itu Rasulullah istighfarnya pun tidak seperti kita istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah apa? Allahumma firli warhamni watub alayya. Banyak berapa? 100 kali. Itu setiap kali duduk Pak, bukan setiap hari 100, bukan. Tapi setiap kali Rasulullah duduk itu selalu mengucapkan kalimat Allahumma firli warhamni watub alayya. Padahal kalau diartikan itu nggak ada sangkut pautnya dengan Rasulullah. Coba ya Pak. Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, kasihanilah aku. Watub alayya, terimalah tobatku. Rasulullah ini makomnya apa Pak? Kok minta diterima tobatnya? Kok minta diampuni? Kok minta dikasihani? Padahal Rasulullah ini maksum. Sudah jelas derajat surganya itu paling tinggi, paling mulia. Kemudian kalau dia ada khilaf, kalaupun ada khilaf, walaupun tidak ada khilaf, kalau misalkan ada khilaf, itu yang namanya maksum langsung dihapus dosanya, diampuni langsung. Kemudian masuk surga itu tanpa hisab, langsung bles masuk, udah nggak ada tedeng aleng-aleng, langsung masuk. Nggak perlu kakak KTP. Iya, nggak usah diperiksa, nggak usah protokol kesehatan lagi, langsung. Kalau kita masih banyak, kamu bawa sajam apa enggak, bawa narkoba apa enggak, cek rongsen dulu, kamu sehat apa enggak, kamu penyakitan apa enggak, banyak kita, prosesnya banyak kita, hisabnya banyak. Rasulullah enggak ada protokol seperti itu, langsung plus masuk. Manusia yang seperti itu saja ketika duduk mau mengucapkan Allahumma firli warhamni watub alayya berapa kali? 100. Itu kalau Rasulullah duduk seperti itu Pak. Kalau kita duduk kelamaan kira-kira ngucapin itu apa-apa? Tidur kita kelamaan duduk. Istighfar paling 10 kali. Astagfirullah. Habis itu lupa istighfar. Nah, tidur sudah. Itu kita. Padahal kita itu banyak dosa. Habis bangun tidur, bukan, habis bangun tidur langsung bisa maksiat. Sampai menjamkan mata itu pun masih bisa maksiat Pak. Jadi yang namanya sekarang maksiat itu enggak usah dicari, datang sendiri ke rumah. Iya. Kalau dulu maksiat tuh nunggu, kalau mau maksiat ke karaokean, ke klub malam. Kalau di tempat-tempat kota-kota besar ya ada tempatnya seperti itu. Kalau di Prabumi ada tempatnya enggak? Ada enggak ada? Banyak ya? Di mana Pak? Apa? Banyak ya? Banyak ya? Enggak usah tahu aku. Tahu itu seni Jangan nak. Agak bahaya. Agak joggingnya enggak kesana lagi. Kalau sore joggingnya tempat lain kalau di jauh. Nah itu. Itu Rasulullah Pak. Beda dengan kita, istighfarnya Rasulullah minta ampun seperti itu, minta dikasihani oleh Allah. Itu bukti Rasulullah itu benar-benar mahabbah, benar-benar cinta ke Allah. Benar-benar gak ada sangkut pautannya, mau saya udah maksum, mau saya udah derajatnya surga, mau saya tanpa hisab. Ini ya saya hambanya Allah ya harus seperti ini. Harus tetap beribadah, harus tetap memohon ampun, harus tetap memohon minta diterima tobatnya. Itu bentuk betapa
Rasulullah ini sangat cinta. Pantaslah kalau mendapat sebutan menjadi Habibullah, kekasih Allah, karena Rasulullah aja sangat cinta kepada Allah. Betapa tidak orang beliau aja udah mendapatkan gelar maksum, tidak punya dosa, udah dijamin masuk surga, tapi masih mau minta ampun, masih minta dikasihani, masih minta diterima tobatnya. Itu kan ya luar biasa. Wajar jika Allah ini yang memberi gelar Habibullah. Allah pun mengasihi, mencintai kekasihnya, karena kekasihnya juga sangat mencintai Allah. Nggak ada urusan saya mau surga, saya mau neraka, ya tetap saya ibadah. Nah, ulama-ulama dulu tuh memang seperti itu, Pak. Ulama-ulama dulu juga seperti itu. Mau dia udah ditakdirkan di neraka kek, mau di surga kek, ada yang mengatakan nanti kamu tuh sulh khotimah, kamu tuh nanti masuknya neraka, ngapain ibadah? Jawaban ulama-ulama dulu, ya terserah, mau saya masuk neraka, mau saya masuk surga, yang penting saya tuh cinta ke Allah, saya tetap istighfar, saya tetap ibadah, saya tetap ngaji. Nggak ada hubungannya dengan neraka sama surga. Itu makomnya, Pak, makomnya para ulama dulu seperti itu. Nggak ada hubungannya antara neraka sama surga. Nggak ada hubungannya saya mau ngaji itu karena pengen dijauhkan dari neraka. Nggak ada hubungannya saya sholat itu pengen tidak dimasukkan neraka. Saya niat sholat itu karena saya cinta ke Allah, karena Allah, bukan karena neraka, bukan karena iming-iming surga. Wah, itu kalau udah bisa seperti itu kira-kira istimewa sangat enggak? Iyalah, kita bisa nggak kira-kira seperti itu? Belum lah ya. Kita masih seperti ini. Kalau kita berdoa kan mudah-mudahan dijauhkan dari api neraka, masih seperti itu, berarti masih takut sama neraka, bukan takut sama Allah. Nah, mudah-mudahan kita masuk surga, berarti iming-imingnya surga, bukan iming-imingnya itu rahmat Allah. Nah, itu tapi ya enggak apa-apa sih sebenarnya. Makom kita masih seperti itu. Insya Allah ya, Allah tahulah derajat kita, makom kita manusia biasa yang masih kepingin dapat 100.000. Nggak galak kalau dikasih 1.000, ya sudah, nggak apa-apa lah. Makom kita bukan ulama, ngajinya masih di sini kan, tidak di Mekah, tidak di Mesir ya. Jadi ya, insya Allah apapun yang kita lakukan asalkan lillahi ta'ala, baik itu nanti motivasinya surga ataupun neraka, insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Yang jangan sampai menjadi motivasi itu kalau misalkan Kak Rusni termotivasi ingin jadi baik karena ada sesuatunya, karena ada yang cantik di sana. Normal, Pak. Iya, normal. Nah, itu. Kemudian juga disebutkan kulunas jia'un yaumal qiyamah ilal anbiya wa ahlihim wa shaimur rajab. Jadi kulunas, setiap manusia, jia'un yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat itu merasa lapar banget, bener-bener lapar. Semua manusia di padang mahsyar itu akan merasa kelaparan. Ilal anbiya, kecuali para nabi dan rasul, kecuali para nabi. Wa ahlihim, dan keluarganya, keluarga para nabi. Wa shaimur rajab, dan orang yang berpuasa pada bulan Rajab. Kita nabi bukan, Pak? Bukan, jelas nggak ada yang mengaku nabi kan. Kalau ada yang mengaku nabi itu bahaya ini. Iya. Kita nggak ada yang ngaku nabi kan. Jujur kan, nggak ada yang ngaku nabi di sini kan. Nggak ada. Kemudian kita ada muka-muka keturunan nabi enggak? Nggak ada juga, kecuali ya kalau diurut nanti Nabi Adam yang ketemu juga. Anak cucu Nabi Adam. Kita juga bukan keluarga Nabi. Lah, satu-satunya agar kita tidak merasakan lapar di yaumul qiyamah itu ya inilah puasa, menjadi orang yang berpuasa di bulan Rajab. Kita nabi bukan, keluarganya bukan. Kok ndak mau puasa bulan Rajab? Juk karepe opo? Maunya apa ini wong yang seperti ini? Nabi bukan, keluarganya bukan, datang bulan Rajab ndak galak puasa.
tapi galak masuk surga, pinginnya masuk surga yang paling depan jalannya tanpa hisab. Ini kan kelewat apa namanya, sul adabnya kelewatan. Udah puasa ndak galak, tetapi pengennya disejajarkan dengan Nabi nanti di surga. Berdoanya mendapatkan apa, surga yang bisa berdampingan dengan Nabi. Jannatul Firdaus. Assalamualaikum. Jadi ya itu Pak, setiap manusia kulunas ji'aun yaumal kiamah, setiap manusia nanti akan merasa kelaparan di hari kiamat, illal anbiya, kecuali para nabi, kemudian wa ahlihim, keluarga nabi, wa shaim rajab, dan orang yang berpuasa di bulan Rajab. Kemarin 4 hari, ini 3 hari, 4 hari, 3 hari, 4 hari, 3 hari yang sudah ini puasa enggak Pak? Hari ini puasa. Jujur aja, siapa yang belum puasa kemarin? Aku kemarin rencana puasa orang Iya. biasa atau ini ngomong katanya aku mulai besok puasa. Nah, tapi di sini ada acara. Oh iya. Ada acara. Tidak apa-apa. Kalau pokoknya bulan Rajab belum selesai, masih banyak waktu. tadi, Masih 20. tadi puasa waktu apa? Sahur, datangnya azan di masjid. Siang azan subuh tadi. Nah, jadi tidak batal jadi puasa. Insya Allah besok. Padahal tidak mau. Itu tidak batal. Padahal tidak batal itu. Waktu azan subuh tadi. Iya benar. Enggak. Berarti Tidak, belum maksudnya- belum 100% niatnya. Bukan begitu. Aku sedang makan, tak tanya di masjid azan subuh. Iya. Tidak apa-apa, tidak batal. Langsung lanjutin puasa. Asal jangan dilanjut makannya. Ya, aku mesti makan. Puasanya juga, tapi lah kalau subuh ya subuh. Nah, ini Jam 3 aku makan tadi. jadi yang kemarin sempat bahas itu masalah ada 2 kali. Tidak. Nah, tidak apa-apa. Tidak apa. Insya Allah besok, insya Allah. Ya, itu barokahnya ngaji kan jadi ngerti. Ya.